Insan-insan mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Saudaraku kaum muslimin, yang semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah daripada doa. Maksudnya adalah kita sebagai seorang hamba hendaklah kita selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala cinta apabila hambanya selalu meminta, memohon, memanggil namanya. Dan Allah Subhanahu wa taala begitu maha luas rahmat dan anugerahnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala maha kuasa mengabulkan permintaan dan doa-doa kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir ayat ke-60, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabb kalian berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengijabah." Tetapi tentunya ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan dalam adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dikabulkan dengan pertama memuji Allah Subhanahu wa taala. Menyanjung Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berdoa. Kedua, kita dianjurkan membaca salawat sebelum kita berdoa. Lalu kemudian yang ketiga, kita berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang terindah. Nama-nama yang paling indah atau al-asma'ul husna. Lalu kemudian selanjutnya, kita pun memperhatikan kapan saja waktu-waktu diijabah doa. Seperti semisal antara adzan dan iqamah. Seperti semisal di penghujung hari Jumat setelah asar sampai waktu maghrib. Seperti semisal juga di malam hari. Termasuk ketika kita terbangun dari tidur di malam hari, lalu kemudian kita dianjurkan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah, Allahumma ighfirli. Ya Allah ampuni aku. Atau dia berdoa dengan doa yang lain setelah membaca zikir-zikir tersebut ketika terbangun di malam hari, itu juga termasuk saat-saat dijabahnya doa. Termasuk juga ketika turun hujan. Ini adalah waktu yang dimana sangat dianjurkan kita berdoa dan itu menjadi sebab diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga termasuk yang harus diperhatikan adalah kita berusaha untuk menjaga diri kita dari kemaksiatan. Makanan kita makanan yang halal, minuman yang halal, pakaian yang kita pakai juga halal, apa yang kita konsumsi juga dari barang yang halal. Karena di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW sebutkan ada orang yang dia melakukan perjalanan jauh. Rambutnya kusut masai, pakaiannya berdebu. Di dalam keadaan dia safar, dalam keadaan sulit dia berdoa mengangkat kedua tangannya seraya memanggil nama Allah dengan sebutan Ya Rabb, Ya Rabb. Yaitu dengan memanggil asma' husna. Bagaimana bisa diijabah? Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Dan dia pun diberi makan dengan sesuatu yang haram. Maka hal ini juga mesti kita perhatikan, saudaraku kaum muslimin. Termasuk juga, jangan pernah kita tergesa-gesa diijabah doa. Ya Allah segera kabulkan. Ya Allah kabulkan hari ini. Tidak. Karena doa yang kita panjatkan, Allah telah menjamin, sebagaimana tadi di dalam ayat yang kita sudah sebutkan, pasti diijabah. Namun, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim, diijabahnya doa. Setelah kita memenuhi persyaratan-persyaratannya, diijabahnya doa dalam bentuk 3 macam. 1, Allah kabulkan sesuai dengan yang kita minta. Kedua, Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan dijauhkan berbagai macam mara bahaya dari diri kita. Yang ketiga, Allah gantikan, Allah penuhi semua doa-doa yang kita mohonkan nanti di surganya Allah Rabbul Alamin. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba yang tidak pernah bosan menengadahkan tangan, memohon dan meminta kepada Allah Rabbul Alamin. Dan ini termasuk juga bagian daripada adab berdoa. Apabila doa itu doa yang mutlak, kita angkat kedua tangan kita. Doa yang di dalamnya terdapat hadis yang menjelaskan bahwa kita dianjurkan mengangkat tangan, kita angkat tangan kita. Mohon kepada Allah Rabbul Alamin.
Allah Rabbul Alamin tidak akan pernah mengembalikan kedua tangan hambanya yang diangkat untuk meminta dalam keadaan kosong, hampa dan sia-sia. Semoga Allah Rabbul Alamin memperkenankan seluruh doa-doa kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.